Nih, contoh seperti ini. Misalnya contoh penggunaan merger shape ya, yang tadi contoh penggunaan merger shape seperti ini. Kita bikin misalnya paralegon seperti ini. Nah, oke. Tampilan seperti ini ya. Oke, seperti ini. Ini default. Nah, kemudian kita pengen bentuk yang lain lah dengan begitu kita dapat. Ini warnanya saya bedakan supaya goyang-goyang bang. Taruh di sini ya. Oke, saya gedein dikit. Ya, kita duplikat, Ctrl D. Supaya kelihatan gedein. Jaringnya. Nah, kita coba fungsi union ya. Dua slide ini ingin kita jadikan satu, misalnya yang warna oranye. Ini kita pakai merger shape union. Nah, maka dua slide ini udah jadi satu tuh. Jadi satu. Nah, kemudian kita ingin memecah slide yang warna biru. Nah, kita ingin memecah slide yang warna biru. Klik yang warna biru, kemudian tekan shift, kemudian klik yang warna oranye. Ya. Nah, kemudian kita merger shape, gunakan fragment. Nah, pecah kan? Ini bisa digeser. Tuh. Bisa digeser. Yang ini juga bisa kita geser sedikit. Yang ini kita geser sedikit. Kita geser. Ya, pecah tuh ya. Yang ini kita geser sedikit. Tuh. Yang nggak kepake kita buang, delete. Delete. Slide kita sudah pecah. Sekarang kita akan gunakan slide ini untuk memasukkan gambar ke dalam slide. Ya, misalnya kita insert gambar, insert picture, kita cari gambarnya. Cari gambar yang mana ya? Atau gambar dari sini aja deh. Ambil gambar dari sini. Building. Ya, cari gambar yang bagus. Nah, inilah gambar ini. Oke. Nah, kita ingin masukkan gambar ini. Nah, ini dalam slide. Keren. Send to back. Diklik gambarnya. Kemudian kita klik ininya, shape-nya yang tadi. Shape-nya kita satukan dulu. Jadi union ya misalnya. Gambar yang di belakang kita klik yang ini, gunakan perintah intersect untuk memasukkan gambar. Jadi itu keren. Ya. Nah, kalau sudah jadi gini, kita tinggal tambahin ornamen-ornamen di sini, kasih tulisan. Nah, tinggal kita masukkan tulisannya misalnya di sini. Nah, misalnya gitu ya. Hurufnya kita kasih misalnya Anton. Ya sih. Nah, ini tuh. Terus warnanya supaya harmonis dengan yang ada di sini, warnanya kita pakai warna yang ada di sini. Nah, desain, nah, pakai aja di sini tuh, palet warnanya. Selalu pakai warna yang kita tentukan dari awal yang ada di sini. Nah, ini kita tinggal kita tambahin aksesoris lah. Tambahin aksesoris di sini misalnya. Gitu.
Jadi kan, oh, itu ya. Ini semuanya pakai merger shape. Nah, kalau kita mau naikkan levelnya, yang ini bisa kita mainkan warnanya juga. Bisa kita mainkan. Nah, ini kan shape-nya sudah jadi satu ya. Ini bisa kita pecah lagi. Bisa kita pecah lagi. Caranya sama. Klik di sini, klik yang ini, kemudian klik shift yang ini, pakai yang tadi lagi. Pakai merger shape, fragment. Pecah kan? Pecah, dia warnanya udah bisa masing-masing tuh. Sehingga warna bisa kita rubah masing-masing. Yang ini bisa kita rubah. Misalnya ini warnanya jadi abu-abu, yang ini warnanya jadi agak sepia, nah yang ini warnanya jadi oranye. Aduh, Cobain deh yang ini dulu. Keren. Gimana Bapak Ibu, terlalu cepat ya? Terlalu cepat ya? Nggak apa-apa, pelan-pelan cobain dulu. Nanti kalau udah nyoba ketahuan kesulitannya di mana, nanti saya improve. Ya. Lanjut. Bikin, coba, kirim ke saya, nanti saya improve kira-kira apa yang harus diperbaiki gitu. Nah, ini semuanya pakai Microsoft. Jangan direnangkan. Anak saya mau nyobain. Udah bisa dia juga. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nanti kita coba yang berikutnya setelah nyoba yang ini. Kita coba double tone setelah ini. Silakan Bapak Ibu. Nih tadi lupa belum direkord tadi. Iya, belum nyambung. Izin Pak. Silakan. Tadi yang membuat garis tepi bisa diulangin Pak, sama ini menu untuk online ambil gambar itu juga nggak ada ya di sini ya? Belum ada ya. Ya, sip. Bikin garis tepi ya. Bikin garis tepi. Pertama klik view. Klik view. Oke. Setelah itu klik slide master. Slide master. Slide master. Oke. Nah, slide master. Nanti cari di halaman pertamanya aja paling atas, kosong. Nah, di sini kita bikin garis tepi, memunculkan garis tepinya, klik kanan, pilih grid and guide. Nah, ini bisa pilih add vertikal, add horizontal. Nah, tinggal digeser-geser aja ininya. Klik grid. Nah, tinggal digeser-geser. Gitu. Oke. Nanti kalau udah tinggal close master view. Nah, dia sudah punya nih garis tepi. Oke. Kalau yang nyoba memang biasanya muncul pertanyaan. Cuma keluar 2 garisnya. Sama yang memunculkan menu online, Pak. Oke. Munculkan menu online itu dari sini. Bentar, saya mana Pak? Nah, klik di insert ya. Berapa? Klik insert. Sudah. Oke. Kemudian masuk di add-in. Add-in. Ya. Terus add-in. Atau get add-in. Nah, dia loading. Harus online Pak ya? Kan kita mau ambil online dulu. Pertamanya aja. Nah,
Nanti ketik aja di sini. Nah, kenapa saya ambil Pexel? Ini juga penting untuk diketahui Pexel ya. Bapak Ibu sekalian, kan sering kita tuh butuh gambar ya. Nih, nanti tinggal add di sini. Seringkali kita butuh gambar. Nah, cuman saya mengingatkan jangan sekali-kali ngambil gambar dari Google. Karena itu gambar ada yang punya. Pertama, mah kualitasnya kurang bagus ya. Yang kedua, gambar itu ada yang punya. Dan kalau kita pakai punya orang tanpa izin, ujung-ujungnya khawatir kita bermasalah. Beberapa kasus kan akhirnya kena kasus hukum karena mengambil gambar yang bukan miliknya dan tidak minta izin. Karena itu, ambillah gambar-gambar dari situs penyedia gambar yang memang dia memberikan free license. Free license. Dan itu kualitasnya HD. Nah, salah satunya adalah website ini, Pexel. Ya, ada Pexel, ada Pixabay, ya, ada Unplus. Bapak bisa di browser ya, di browser aja, klik di browsernya, ketik Pexel. Pexel, nah, pexel.com. Nah, di sini. Nah, ini mereka menyediakan gambar-gambar nih, kualitasnya HD semua nih, gambar tinggi. Nah, contohnya yang ini nih. Ya, kita ambil yang ini contoh. Ini kualitasnya HD ini, gambar tinggi. Dan kita buka di sini. Di sini ada keterangan ini free. Tuh, free to use. Free to use. Jadi kita boleh pakai gambar ini tanpa harus mencantumkan sumbernya. Free to use. Tinggal free download. Nah, kan save as. Nah, kita simpan nah, misalnya di sini ya. Save as. Tuh. Coach, add-in-nya kok nggak ada ya menu add-in-nya? Get Menu add-in-nya nggak ada. 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 Klik dulu insert. Klik insert, nanti ada muncul sini add-in. Get add-in, ada get add-in. Get add-in. Oh, adanya hyperlink action. Tapi ini nggak bisa diklik di link itu. Hyperlink. Nih. Klik dulu. Klik insert, klik add-in. Nah, ini nanti get add-in. Itu kan di grupnya link ya. Di sini nggak ada. Adanya ya nggak ada. Ininya ada apa? Yang kayak gininya ada. Nggak ada. Di link itu nggak ada. Di insert di bagian insert. Ya, udah di bagian insert. Bagian insert. Ada ini kan bawaan default. Harusnya punya saya aja 2008 ada kok. Ada, kalau ini semua ada. Ada, karena ini bawaan kok. Ini sebetulnya shortcut. Kalau nggak ada ini juga kita bisa langsung ke browser sih, ketik aja Pexel. Iya, iya. Nah, saya lanjutkan sedikit ya. Sebentar lagi jam 11. Yang kedua yang sering kita perlukan itu adalah menghilangkan background. Sering kan ya, ini saya ambil contoh lah, misalnya gambar ini lah ya. Gambar mana ya? Gambar ini aja deh, gambar ini. Sebentar. Nah. Nih. Kita sebetulnya hanya butuh gambarnya gitu ya, nggak butuh backgroundnya. Gimana cara menghilangkan backgroundnya? Nah, ini PowerPoint sudah menyediakan fasilitasnya. Kita tinggal klik picture format. Nah, klik sini aja remove background. Nah, kemudian capture. Backgroundnya hilang. Cepat ya, nggak usah pakai Photoshop ya. Nggak usah pakai Photoshop ya. Keren. Nah, kalau udah gini kan tinggal dimainkan gambar.
Tadi Bisa efek bisa tiga kita dimensi mainkan. gimana, Coach? Oke, bisa kita mainkan misalnya dengan ini set ya. Send to back. Oh, jadi lebih keren kan gambarnya dibanding dibanding apa namanya? Dibandingkan gambar aslinya gitu. Nah, oke, sekarang kita coba main efek 3 dimensi ya. Nah, oke. Nih, ini kita pakai shape, contoh shape-nya National Geography ya. Nat Geo, ini saya paling senang ya Nat Geo. Suka lihat binatang-binatang. Oke, seperti ini nih. Nah, ini kan seperti ini ya. Oke, kita taruh di sini. Ini bisa kita besarkan dan kita kecilkan dengan klik tombol yang warna kuning yang ada ujung sini. Untuk menyesuaikan ukurannya. Ini ya. Oke, Nat Geo itu warnanya kuning. Kita jadikan kuning gini ya. Kuning gini. Ya, kuning gini. Oranye itu bukan kuning berarti. Oke. Sip, seperti ini. Ya, gini ya. Nah, kita ingin nanti ada efek 3 dimensi, tangannya itu dikeluar gitu ya. Tangan sama kakinya sebagian keluar, sebagian di dalam. Caranya gini. Si triangle ini, shape ini kita duplikat, Ctrl D. Di dua kan? Ctrl D tuh, di dua. Kemudian kita tumpuk. Sini duduknya. Kita tumpuk jadi satu. Supaya presisi cara numpuknya pakai fitur yang tadi. Diklik yang ini, kemudian klik yang satu lagi ya, shift klik. Nah, ya kan? Pakai save format. Aduh. Oke. Kita kasih align left. Tuh numpuk dia jadi satu. Numpuk jadi satu. Presisi kan? Oke, presisi. Kemudian yang salah satunya kita send to back. Oke, send to back. Nah, kalau saya perlihatkan gini. Kalau nggak ya. Nah, sekarang kita potong satu. Yang bagian atas kita potong supaya tangan ini tampak keluar. Kemudian yang bawah juga kita potong supaya kaki yang ini tampak seolah-olah di depan garis. Nah, potongnya pakai fitur yang tadi. Mana sih kok jadi hilang kok? Set. Bisa potong pakai ini bisa. Ini nih, kita potong. Ini ya. Nah, kita gedein dikit nggak apa-apa. Gambarnya gedein dikit Itu ya. Potong. Terus mana lagi yang mau kita potong? Yang bawah misalnya yang ini ya. Bikin satu lagi aja kotaknya. Taruh di sini. Nah, potong. Oke. Terus kedua kotak ini bisa kita satukan dengan pakai shape format merger shape union. Nah, terus yang kuningnya kan yang mau kita potong, klik yang kuningnya, kemudian shift, kemudian klik yang biru, nah, kita shape format, merger shape, potong pakai subtract. Oh, Benar. jadi kan? Bukan sulap, bukan sihir ya. Itu kayak masuk ke ruangan gitu ya? Iya, jadi dia kayak kesannya kayak dia masuk, bukan masuk ruang, keluar ruangan gitu. Tangannya sebagian di luar, sebagian masih di dalam kakinya gitu. Gitu doang, ya kan? Begitu doang. Keren. Tadi kenapa harus dibikin kopi ya? Dibikin double kotaknya? Nah, karena ini aslinya ada dua. Aslinya ada dua tuh. Ada dua. Jadi yang satu di belakang, yang satu di depan, tapi bolong ininya. Kita tumpuk. Memanipulasi sebenarnya. Memanipulasi gambar. Hasilnya dua ini. Tuh. Kita tumpuk. Nggak kelihatan yang bawahnya. Maaf Pak Riza, tadi dibuat dua biar apa ya Mas? Sorry, agak yang ini yang kotaknya ya. Iya, kenapa harus dibuat dua ya? Ini, sebentar Pak. Kalau dibuat satu,
Sebentar, ini saya Ctrl Z ya. Nih, kalau dibuat satu, Pak, dia hanya bisa seperti ini. Si shape-nya ini hanya bisa ada di depan atau di belakang. Tangannya pasti ketutup. Nah, kita buat dua untuk mensiasati supaya sebagian dari anggota tubuh ini tertutup. Jadi kita bikin dua. Kita bikin dua gambarnya. Kemudian kita tumpuk. Tuh. Nah, kita tumpuk. Efeknya apa? Yang ini ketutup ya karena shape-nya ada di depan, yang kakinya ketutup karena shape-nya ada di depan, tangan sama kakinya tidak ketutup karena shape-nya udah kita potong, ada bolongannya. Oh, berarti salah satu di send to back, yang satu Ya, tetap forward. betul. Satu send to back, satu send to front. Oh, iya iya. Good. Hmm. Tapi kenapa aku menunjukkan? Ini teknik dasar. Nanti dengan teknik yang sama, ini bisa kita kembangkan untuk mendesain sesuai dengan imajinasi kita. Nah, kalau sudah begini kan nanti baru kita kasih tulisan. Baru kita kasih tulisan di sini. Apa namanya untuk pesan-pesannya. Nah, misalnya kita kasih tulisan di sini, misalnya kebugaran agar sehat hingga usia. nah, warnanya kita sesuaikan. Oke, hitam. Nah, yang ini kita misalnya kasih kuning atau abu-abu deh ya. Nah, itu boleh abu-abu boleh. Atau ini aja deh biru. Tuh, karena abu-abu aja yang ini. Jelek tuh, nggak kontras, Wak. Oh iya, satu lagi nih. Kita bisa ngambil warna dari sini. Kalau misalnya slide kita cuma satu ya, cuma satu nih. Jadi kita nggak perlu memikirkan slide berikutnya untuk mengatur kontras warnanya. Kita bisa ngambil warna dari warna gambar. Caranya gini. Oke, kita ambil misalnya jaga kebugaran agar sehat Indonesia. Ini kita ngambil warna pakai warna celananya misalnya, pakai warna celananya orang ini. Nah, tinggal kita klik di font ya, kemudian eyedrop, arahkan ke celananya. Warnanya akan sama dengan warna celana. Kemudian sepanjang usianya misalnya sama dengan warna baju. Nah, ini eyedrop, warna bajunya atau warna tangan supaya kelihatan kontras. Silakan dicoba dulu, nanti kalau ada kendala bisa kita diskusikan. Kayaknya sebagian karena faktor versi nih. Iya, karena nggak nyoba. kalau yang nyoba nanti tahu rasanya. Bukan faktor versi PowerPoint-nya kayaknya, Coach. Kayak kalau yang ini bisa semua versi ini. Kalau apa ngatur warna, ambil eyedrop itu ada. Eyedrop bisa ya? Bisa ada di semua versi. Yang nggak ada itu cuma merger shape-nya aja. Kalau yang ini ada. Tapi 2008 punya saya ada nih merger shape. Berarti ada ya? Wih, mantap. Ya benar. Harus diklik dulu save-nya ya. Save-nya minimal 2 baru dia muncul. Udah dulu. Nanti orang jadi bingung. Nih kalau ibu guru bagus kalau ini ya di slide-nya gitu ya. Misalkan pelajaran SD gitu, kambing keluar dari kotak gitu. Iya, betul. Tapi tadi kayaknya yang features remove background
ada di 2008 ada. Ada kalau itu ada kalau nggak salah. Oh. Wow. Ini bisa kita modif lagi nih, misalnya kasih gambar, sebentar kita cari gambar, yang lainnya gambar, ini nih, misalnya gambar ini, kita masukkan ke sini. Ini bisa kita buat seperti ini Pak. Dan Ini, kita buat begini, kita send to back, send to back, seperti ini. Sebentar dulu Pak, ntar dulu ya. Nah, gambar yang belakang kita buat jadi warnanya hitam putih. Hitam merah, hitam putih lah. merah putih. Gambar belakangnya kita buat kolornya Merah putih. hitam putih. Kemudian kita kasih efek bokeh, blur. Blur. Itu udah blur. Blur. Wah, blur. Gitu kan. Terus kita kasih save lagi. Save warnanya. Kemudian kita masuk. Kita kasih transparan. 14 MB. 14 MB. Enggak tahu. What? Nah, ini kita kasih kan lebih dramatis gitu. Di belakangnya ada background gedung yang blur dengan hitam. Mungkin kan sini. Gambarnya bisa kita pertegas. Nah, gambar orangnya kita pertegas supaya lebih jelas, picture, color, naikkan fungsinya. Gambarnya lebih dramatis dia. Kalau kata anak sekarang sih sinematik. Iya. Keren. Dulu saya pikir ini hanya bisa dikerjakan oleh Photoshop. Ternyata PowerPoint bisa. Dan lebih mudah daripada Photoshop. Oke. Silakan dicoba. Kalau ini praktek, kalau ada kesulitan boleh kita diskusikan. Silakan. Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau lihat daftar hadir, ini mayoritas guru. Memang penting nih, guru kan lagi sering bikin ini ya. Iya. Pembelajaran online. Kalau saya lihat sih gitu, tempel tulisan gitu, pusing juga lihatnya. Udayon bisa jadi ini nih nanti di SKI Udayon. Nah ini saya bikin pakai teknik yang barusan tadi terakhir. Flyer. Ini flyer saya bikin pakai teknik yang tadi. Jadi gambarnya ditaruh di belakang, ditimpa satu shape, kemudian diatur transparansinya. Jadi saya hanya pakai 2 huruf gitu ya, kan kontrasnya jadi kelihatan, hurufnya juga kebaca dengan jelas.
Ya. Bapak Ibu bisa bikin yang seperti ini kok. Caranya cuma gitu doang. Cuma gitu doang. Gitu. Sebentar. Mudah-mudahan bisa ya, insya Allah. Cobain deh. Tinggal 2 menit lagi ke jam 11. Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti kalau ada yang mau maksudnya coba-coba, terus ada yang kurang paham tadi bisa ditanyakan ke Coach Patria langsung atau bisa lewat saya. Ya nanti dan kalau tidak kalau berkenan kita buatkan grup WhatsApp-nya supaya langsung gitu ya, interaksi. Ada pertanyaan atau ada pengen memperlihatkan hasilnya, apa yang kurang, apa yang harus diimprove gitu. Itu bisa. Gimana? Oke ya, kelihatannya itu Pak Denny ada resen. Kang Denny. Coach, Ya. ini kalau direkam bisa dapat nggak videonya di mana yang tercara? Apa di grup atau gimana? Kayaknya kalau Ya, bisa ulang-ulang gitu jelasin. Hasilnya besar ya. Mungkin nanti saya coba upload di YouTube ya. Kalau misalkan masih kalau bisa gitu. Karena biasanya hasil filenya ini besar. Kalau di-share di WhatsApp kurang nggak bisa kayaknya. Tapi mungkin nanti saya uploadnya di YouTube aja ya. Baik. Beberapa teknik yang tadi saya jelaskan sudah saya upload ya di Instagram saya, mungkin bisa dilihat di situ nanti ada. Instagramnya kalau misalnya bisa dilihat. Ini tangan Abi. Abi habis ngapain? Bapak Ibu sebelum kita akhiri, mohon bisa mengisi survei. Itu linknya saya sampaikan saya di form chat. Tolong diisi survei tersebut sebagai improvement nanti ke depan. Apa menurut Bapak Ibu mengenai overall ya, secara keseluruhan webinar seperti ini, apakah bagus atau kurang atau bagaimana? Cukup satu kalimat aja, cukup satu kata. Maaf, cukup satu kata nanti sebagai improvement ya. Saya share dulu. Sorry. Silakan diisi formnya, form surveinya. Secara keseluruhan. Mudah-mudahan berguna ya, terutama bagi Bapak Ibu yang sering membuat slide-slide presentasi. Seperti saya kalau disuruh bos gitu, atasan bikin summary pekerjaan itu, kadang juga sering dikritik gitu, terlalu monoton, banyak kotak-kotak gitu, banyak tabel. Salah satunya mungkin nanti
improve nih, bisa coba-coba belajar kayak tadi kata Coach Patria, sederhana, kontras gitu ya, dan harmonis. Terutama tadi ya, tulisan kadang kita bikin beda font antar slide, jadi bikin lama-lama bikin mual juga gitu liatnya. Ada yang besar, ada yang terlalu kecil. Tapi dengan tadi teknik supaya sama gitu, tadi ada dibikin sama itu tadi di desain ya, Coach ya, di sebelah. Ya, desain. Jadi semua slide jadi sama ya. Sama. Bentuk warna, bentuk tulisan bisa sama semua ya. Baik. Iya betul, A. Ya. Saya mikirnya kan ribet ya PPT tuh, jadi kebanyakan saya sebelumnya pakai Canva. Oh, betul. Iya, jadi pas tadi ikut pelatihan kok simple gitu. Karena emang nggak belajar PPT waktu sekolah nggak terlalu. Iya, waktu sekolah tuh nggak terlalu di apa namanya tuh presentasi, tapi nggak terlalu diulik banget gitu. Jadi terus sekarang sering presentasi, sering apa, bikinnya tuh di Canva, akhirnya yang tinggal tempel gitu. Ternyata pas tadi ikut ini, alhamdulillah pencerahan banget, Coach. Alhamdulillah, betul sekali. Jadi mungkin, tapi harus banyak latihan ya, Coach Patria, kalau kayak gini. Oh iya, practice make perfect. Ya, ya. No exercise, iya, no result. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, Kakak, Teteh. Webinar kali ini alhamdulillah kalau menurut saya pribadi cukup bermanfaat, sangat bermanfaat ya ternyata, apalagi bagi Bapak Ibu yang mungkin sering berkecimpung dalam dunia presentasi gitu ya, presentasi baik itu di sekolah, di pekerjaan, atau misalkan sebagai bisnis, untuk bisnis, atau tadi membuat satu flyer gitu ya. Nanti bisa bikin tuh kalau yang suka jualan-jualan online, nah bisa tuh makanan gitu ya, foto jadi terlihat 3 dimensi, bagus tuh. Ya, terima kasih Coach Patria Riza. Nanti kita adakan lagi mungkin batch berikutnya. Alhamdulillah tadi awal masuk ada 25 tadi tercatat, cuma beberapa izin live duluan karena ada acara yang bentrok. Tapi nanti kita akan coba lihat berapa besar file recording ini. Kalau misalkan bisa saya upload di YouTube, saya upload di YouTube. Jadi alhamdulillah, semoga semakin banyak lagi efek manfaatnya. Dan Bapak Ibu, seperti yang tadi di awal disampaikan bahwa saya sekarang diamanai sebagai Ketua Yayasan Yasabil yang bergerak di bidang las dan sosial, membuka pintu silakan yang mau berinfak, bersedekah untuk program anak yatim dan guru ngaji, insya Allah akan kita sebar di seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta, karena terutama untuk guru-guru ngaji nih yang terkena dampak COVID, banyak yang beralih fungsi menjadi petani kembali gitu ya, karena dia anak-anaknya banyak yang tidak diliburkan gitu, tidak ngaji lagi, dan sangat perlu kita kasih perhatian khusus untuk mereka, para guru ngaji ini. Demikian, untuk jika ada yang berkenan ingin menyampaikan infak sedekahnya, nanti saya share kembali nomor rekeningnya, dan tolong bisa ditambahkan kode unik 19 untuk mempercepat proses verifikasi. Mungkin itu dulu dari saya sebagai MC hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, Coach, terutama Coach Patria dan seluruh peserta webinar hari ini, Sabtu 1 Mei 2021. Nanti kalau misalkan ada lagi, ya bisa ikut lagi mungkin ya, tidak perlu ini. Sengaja saya tidak bikin daftar, awalnya tidak bikin daftar pendaftaran, tapi di akhir-akhir saya bikin karena beberapa teman memerlukan link pendaftaran. Dan jangan lupa untuk isi absensi, karena e-sertifikatnya akan kita kirimkan melalui nomor handphone masing-masing. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ngambil